Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di penghujung pekan ini, insyaallah. Nah, kalau pekan depan itu long weekendnya panjang. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin langsung tuh hari 1 Juni itu kesaktian Pancasila ya. Ya, jadi Rabu Idul Adha, Kamis cuti bersama, Jumat cuti bersama, Sabtu Minggu weekend, Seninnya tanggal merah lagi. Jadi Pancasila. Jadi itu bagian kurang logistik mah itu giung gitu. Giung gitu. Kalau yang logistiknya kurang tuh giung itu gimana gitu. Nah itu kalau yang punya duit dia ini ya bertamasya. Ala kulli hal itulah kehidupan di dunia selalu begitu. Ada senangnya, tidak senang. Hari ini kita akan membahas masih bab tentang fadluz zuhud fid dunya. Kemarin kita baca hadis bahwa hakikatnya dunia itu terkutuk, terlaknat. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari, hadis sahih ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun. Ala inna dunya mal'unatun." Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terkutuk. Mal'unun ma fiha, dan seluruh yang berada di dalamnya termasuk terkutuk. Kecuali 4 perkara. Kecuali 4 perkara. Yang pertama adalah zikrullahi ta'ala. Kecuali zikir kepada Allah, termasuk orang yang berzikirnya berarti ya. Yang kedua adalah wa mawalahu, dan yang semisalnya berarti ibadah ya. Termasuk doa, termasuk lain sebagainya. Yang ketiga adalah wa aliman, penuntut ilmu. Bukan penuntut ilmu, kebalikannya pengajar ilmu, ulama. Baru yang keempat muta'alliman, penuntut ilmu. Jadi dengan hadis ini kita harus memastikan diri ada di 4 golongan orang itu. Karena selain 4 golongan itu dunia terkutuk. Dunia terlaknat. Mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Ini Rasulullah SAW tidak sembarangan menyampaikan ini pasti. Mal'un itu apa sih artinya? Yang namanya terkutuk dalam terminologi agama kita tuh apa sih yang disebut dengan laknat itu? Laknat itu dalam terminologi kita dimaknai adalah ba'idun an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Itu definisi laknat. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya laknat kutuk itu kalau orang jadi batu ya, atau orang jadi benda gitu, atau orang berubah mukanya, enggak. Kalau dalam bahasa Arab, dalam terminologi hadis, yang namanya mal'un itu adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan kepada iblis ketika menolak perintah sujud. Dan Allah katakan bahwa kalian itu dilaknat Allah sampai hari kiamat. Itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah bersabda, sungguhnya dunia itu terkutuk kecuali 4 hal. 1, zikrullah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah seorang alim, yang keempat adalah seorang muta'alim. Maka pastikan kita salah satu atau semuanya dari 4 kategori ini. Kalau tidak jadi ahli zikir, ahli ibadah. Kalau tidak bisa jadi ahli ibadah, ahli ilmu,
Kalau tidak bisa jadi ahli ilmu, pembelajar atau penuntut ilmu. Dengan begitu kita menyelamatkan diri dari status keterkutukan atau laknat dunia sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Itu hadis kemarin kita bahasnya. Berikutnya adalah hadis tentang fitnah umat Rasulullah itu paling besarnya itu adalah pada kekayaan. An Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-malu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Setiap umat ada ujiannya masing-masing, kata Rasulullah SAW. Dan ujian umatku adalah kekayaan. Berarti ini mengandung perintah tersirat di dalamnya agar kita berhati-hati dengan kekayaan. Kaya itu mulia, kaya itu bagus, karena orang berdaya lebih Allah sukai, lebih Allah cintai. Akan tetapi yang bagaimana yang diridhoi dan dicintai Allah itu, yaitu kekayaan yang membawa kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan kullu nikmatin la tu'addika ila ta'atin fahiya baliyah. Segala nikmat yang tidak membawamu kepada ketaatan hakikatnya adalah musibah. Kullu nikmatin la tu'addika ila ta'atin fahiya baliyatun. Sesungguhnya segala nikmat, segala rizki, segala yang kita miliki tidak membawa kepada ketaatan, fahiya baliyah, maka itu sejatinya adalah baliyah dari kata bala. Apa arti bala itu? Ya, kerusakan. Jadi marilah sama-sama kita jadikan, kita maksimalkan apa yang ada pada kita, segala nikmat. Nikmat intelektualitas, nikmat kekayaan, nikmat waktu, nikmat keluarga, nikmat jabatan, nikmat kedudukan. Jadikan semua itu sebagai sarana, sebagai alat, sebagai modal untuk taatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak begitu pilihannya hanya dua. Apakah nikmat itu akan menjadi nikmatun fadlun minallah ataukah menjadi baliyatun ay musibatun bagi diri kita. Tapi banyak orang tidak menyadarinya. Disangkanya nikmat itu adalah standar kebaikan, padahal tidak. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Orang-orang manusia kebanyakan mengira kalau Allah ngasih rizki, kalau Allah ngasih kelapangan dalam hal duniawi, orang-orang banyak mengira bahwa itu adalah kemuliaan. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, kalau dia sedang tidak punya, sedang tidak ada, lalu dia mengatakan bahwa ini adalah kesialan atau keburukan. Nah, ayat tersebut sindiran kepada kita bahwa manusia kebanyakannya menganggap kalau lagi ada rezeki itu dia mengira bahwa dia sedang mulia. Dan sebaliknya, kalau dia lagi tidak ada rezeki atau lagi kurang, dia akan mengira bahwa itu adalah kesialan ataupun Allah sedang menghinakannya. Padahal itu sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan tolak ukur kemuliaan pada rizki yang diberikannya. Allah tidak menjadikan standar kehinaan pada rizki yang ditahannya. Itu anak orang Yahudi kan? Itu manusia keseluruhan. Kan sedang menceritakan di surat Al-Fajr itu kan. Wal fajri walayana dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba Allah mengingatkan, setelah Allah bersumpah dengan segala macam sumpahnya itu, Allah ingatkan,
Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia manakala diberi rizki maka dia menganggap bahwa itu adalah bentuk kemuliaan dari Allah dan dia mengatakan akraman, Allah sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun manakala manusia itu qadara alaihi rizqahu, Allah sedang kurangi rizkinya, sedang ditahan rizkinya untuk sebuah hikmah. Fayaqulu rabbi ahanan, tapi dia menganggap bahwa Tuhanku sedang menghinakanku. Jadi manusia itu kebanyakan menganggap bahwa punya rizki atau lagi tidak punya rizki itu tolok ukur kemuliaannya atau tolok ukur keridhaan Allah. Padahal keridhaan Allah, kemuliaan dari Allah sama sekali tolok ukurnya bukan kekayaan. Makanya di ayat berikutnya Allah perintahkan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu yang membuat kemuliaan. Tukrimunal yatim, kamu santuni anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, kamu tidak pelit kepada makan-makannya orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tetapi manusia itu tuhibunal mala, terlalu cinta pada kekayaannya. Jamma, cinta yang sangat berlebihan. Sehingga di akhir surat Allah ingatkan tentang bahwa semua jiwa itu akan kembali kepada Allah dan hanya orang-orang yang nafsul mutmainnah saja yang selamat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu hakikat kemuliaan dari Allah dan hakikat kehinaan dari Allah. Hina dan mulia sama sekali tidak ada tolok ukurnya dari harta, tapi dari ketaatan. Kalau kemuliaan standarnya adalah kekayaan, maka para nabi kan tidak kaya. Ya. Kalau standar kehinaan itu kemiskinan, banyak para orang-orang soleh yang miskin. Ya, ini faktanya gitu. Kalau kekayaan itu standar kemuliaan, maka para nabi banyak yang tidak kaya. Sebaliknya, kalau kehinaan itu standar kehinaan, maka para nabi banyak yang hidupnya biasa-biasa saja. Baik, kita lanjutkan. Ujian umatku adalah pada kekayaan. Fitnatu ummati al-malu. Dalam hadis lain itu wanita ya. Kata beliau SAW, ma taraktu fitnatan adaru ala rijali minan nisa. Tidak ada yang paling aku khawatirkan dari fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki umatku kecuali wanita. Ma taraktu fitnatan adaru ay akbaru ala rijal minan nisa, daripada wanita. Jadi fitnah umat akhir zaman ini, terutama yang laki-laki, itu adalah wanita. Orang mungkin masih bisa bersabar dengan fitnah harta, orang masih bisa bersabar dengan fitnah jabatan, tetapi kalau sudah fitnah wanita, itu yang paling sulit untuk dihindari. Jadi bersyukurlah kalau Allah jaga kita semua dari fitnah wanita itu. An Abi Amr yuqalu Abu Abdillah wa yuqalu Abu Laila Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, laisa libni Adam haqqun fi siwa hadhil khisal. Utsman bin Affan meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa libni Adam haqqun, sebenarnya manusia itu tidak punya hak kecuali beberapa hal ini. Baitun yaskunuhu, sebuah rumah yang ia tinggali, wasaubun yuwari auratahu, dan pakaian yang ia kenakan, wajilpul khubzi, dan sepotong roti, wal ma'i, dan air. Jadi seberapapun yang dimiliki oleh manusia,
sebanyak apapun yang dikuasai oleh manusia, tetapi kata Rasulullah SAW, anak Adam itu manusia maksudnya, itu yang paling berhak atau yang paling bahasanya itu dia tidak berhak kecuali 4 hal. Sepotong roti yang dia makan, lalu air yang dia minum, pakaian yang dia pakai, kemudian rumah yang dia tinggali. Selain itu manusia itu sebenarnya tidak berhak. Begitu. Seberapapun kekayaan yang dia miliki, seberapapun kepemilikan yang dia kuasai. Hakikatnya manusia itu hanya memiliki 4 hal. Rumah yang dia tinggali, pakaian yang dia kenakan, roti kalau kita nasi mungkin ya, makanan yang dia makan, dan air yang dia minum. Kendaraan enggak ya? Ya? Kendaraan enggak? Kendaraan tidak termasuk. Tidak termasuk 4 hal yang asasi. Tidak asasi. Pesawat. Kendaraan bisa, kalau sekarang kendaraan bisa nge-Grab, Pak. Bisa nyewa, tidak perlu memiliki. Maksudnya masih bisa hidup orang dengan menyewa gitu. Tapi kalau rumah itu asasi. Baitun yaskunu, rumah yang dia tinggali, pakaian yang dia kenakan, roti yang dia makan, air yang dia minum. Kebutuhan dasar. Itu sebenarnya yang benar-benar kita miliki, yang benar-benar kita kuasai, yang benar-benar kita manfaatkan dengan maksimal. Selain itu adalah kebutuhan tambahan ataupun tidak asasi. Bukan basic ya, tapi tambahan. Dijelaskan oleh penyusun kitab ini dengan hadis lain riwayat Tirmizi. Kalau tadi itu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini dari jalur lain tetapi masih ada di kitab Tirmizi juga. Riwayat hadis Abi Kabsyah Al-Anmari ya. Bahwasanya disebutkan innama dunya li arba'in nafar. Sesungguhnya dunia itu li arba'in nafar, milik 4 orang. Sesungguhnya dunia itu milik 4 orang. Innama dunya li arba'in nafar. Pastikan kita ada di mana. Abdun razaqahullahu malan wa ilman. Ada seseorang yang Allah kasih karunia berupa ilmu dan harta. Malan wa ilman. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dengan ilmu dan harta itu dia dapat keduanya, dia gunakan untuk yattaqillah, untuk bertakwa kepada Allah. Wa yasilu rahmah, dan dia memperoleh rahmat Allah dengan itu. Wa ya'lamu ma fihi lillah, dan dia tahu bahwa semua yang dia miliki dari ilmu dan harta itu lillah. Lillah, punya Allah, untuk Allah, dan dipakai di jalan Allah. Lillah billah fisabilillah. Semua yang dia miliki, semua yang dia punyai, ilmu dan harta itu lillah. Berasal dari Allah dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah. Fahadha afdalul manazil. Ini adalah manzilah atau kedudukan yang paling tinggi. Allah karuniakan ilmu dan harta. Itu udah paket lengkap itu. Dan dengan ilmu hartanya tersebut, ilmu dan harta tersebut, dia bertakwa kepada Allah. Itu afdalul manazil, yang paling afdal. Lalu orang kedua, saya catat di sini ya supaya ini. Rajulun atahu ilman walam yu'tihi malan. Kelompok kedua, orang yang diberi Allah ilmu tetapi tidak diberi harta. Orang diberi ilmu, diberi intelektual, diberi pengetahuan, tetapi tidak diberi harta oleh Allah Ta'ala. Fahuwa shadiqun niyah, tetapi dia punya niat dan punya keinginan, yaqulu, dan dia mengatakan, lau anna li malan, kalau aku punya harta, la amiltu bi amali fulanin, aku akan melakukan kebaikan seperti si pemilik harta itu.
Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa fi ajrihi sawa. Orang ini dengan orang yang tadi pahalanya sama. Jadi orang pertama itu kan Allah kasih ilmu dan harta digunakan dalam kebaikan. Orang kedua Allah kasih ilmu tapi tidak kasih harta. Namun orang yang tidak dikasih harta ini berkeinginan, punya niat. Andaikan aku punya harta, aku akan pakai seperti kebaikan orang itu. Maka sama dua orang itu pada hakikatnya. Fahuwa fi ajrihi sawa. Mendapatkan rahmat Allah, mengetahui hak Allah, dan juga mendapatkan manzilah yang afdal, kedudukan yang mulia. Orang ketiga, rajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Ada orang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala tetapi tidak diberi pengetahuan. Fahuwa yakhbitu fi malihi wala yattaqi fihi rabbahu wala yasilu fihi rahmatahu wala ya'lam billahi haqqan akhbasul manazil. Nah, ini orang ketiga ini adalah akhbasul manazil, orang yang paling buruk kedudukannya. Orang yang diberi harta tidak berilmu. Lalu dia tidak tahu hak Allah di mana dari harta itu, dan dia tidak mengejar rahmat Allah dengan harta itu. Sehingga orang ini tidak bertakwa kepada Tuhannya. Disebutkan akhbasul manazil. Ini adalah kedudukan yang paling buruk. Jadi yang pertama itu berilmu dan berharta, lalu tahu hak Allah di situ. Yang kedua adalah berilmu tidak berharta, tapi dia punya keinginan yang baik, maka sama pahalanya. Yang ketiga, tidak berilmu, punya harta tapi tidak berilmu, maka dia tidak mengenal hak Tuhannya, tidak tahu kebenaran, tersesat jalan meskipun hartanya banyak. Ini adalah akhbasul manazil. Dan yang keempat, rajulun lam yu'tihi malan wala ilman. Yang keempat ini yang paling sial, orang yang tidak diberi ilmu juga tidak diberi harta oleh Allah Ta'ala. Yaqulu law anna li, dan dia berhayal, andaikan aku memiliki apa yang dimiliki olehnya, aku akan mengerjakan apa yang dia lakukan itu. Fahuwa biniyatihi wizruhu sawa. Jadi orang yang terakhir ini dosanya itu double gitu. Dosanya double. Satu, dia tidak berilmu, juga tidak berharta. Lalu yang dia pikirkan itu, kalau saya punya ilmu, kalau saya punya harta, maka dia akan melakukan keburukan. Maka orang ini selain buruknya tidak punya, buruknya juga berniat untuk melakukan keburukan. Jadi ada orang seperti itu, dia ilmu tidak punya, harta tidak punya, tapi dia menghayal kalau saya punya ilmu dan harta, saya akan gunakan untuk hal-hal yang tidak buruk. Akan bermaksiat dengan harta itu. Seperti orang miskin tapi berhayal kalau saya punya harta, kayak mabok-mabokan lah, kayak diskotik lah, segala macam. Nah, orang seperti ini sudah sial dengan kemiskinannya, sial juga dengan pikirannya itu, dengan niat buruknya itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita kesempatan untuk menjadi orang yang rajulun yu'tihi malan wa ilman, orang yang Allah berikan ilmu dan harta. Dengan ilmu dan harta itu kita semakin bertakwa kepada Allah dan juga semakin tahu apa hak-hak Allah Ta'ala dari kita. Kalau tidak bisa, minimal, paling minimal Allah karuniakan kepada kita ilmu, meskipun harta tidak maksimal. Tetapi dengan ilmu itu kita punya keinginan barangkali nanti suatu hari akan mendapatkan kekayaan. Dengan begitu bisa beramal dengan amalnya orang-orang kaya yang telah berbuat baik itu. Ya, orang paling sial yang terakhir, tidak punya harta, tidak punya ilmu, dan berhayal kalau punya harta pengen seperti orang-orang itu yang jedak-jeduk itu. Jadi ini sudah sial dua kali nih, sial dua kali. Udah tidak punya, berpikiran negatif lagi, berpikirannya itu maksiat. Ya. Gitu. Jadi otaknya maksiat, padahal teu boga eta paling parah itu mah.
Kalau orang kaya berpikir maksiat masih ada mendingnya, buka duit maksiat. Ini orang tidak punya tapi mikirnya itu maksiat gitu. Itu luar biasa itu. La ilma wala mala wa yufakir wa yanwi fil maksiat. Sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta, niatnya maksiat. Nauzubillah. Itu yang saya gambarin sederhana ya, pahami dari situ seperti orang yang enggak punya tapi gawean teh pinjol. Pinjol ataupun judol. Terus di dunia sengsara. Sudah mah orang itu enggak punya tapi kerjaannya itu judol. Apa? Judol tuh judi online. Judi online. SDSB. Dan saya hakul yakin orang yang main judol itu kemungkinan besar kalau dia menang itu bukan untuk ketaatan hartanya. Ya kan? Enggak mungkin kalau orang untuk nafkah keluarganya dari judol. Enggak mungkin untuk berangkat haji kemudian pakai judol, enggak mungkin. Atau mungkin umroh pakai judol atau sedekah pakai judol, ada mustahil. Maka gambaran sederhana di era sekarang itu orang yang Allah tidak kasih ilmu, tidak kasih harta, tapi pikirannya adalah berbuat maksiat, itu orang para pelaku judol yang sekarang sedang diperangi oleh pemerintah. Tetapi sayangnya oknum-oknum judolnya itu ternyata bertengger. Di kementerian juga ada itu yang ditangkap berapa orang itu? 10 orang ya? 10 orang oknum kementerian terlibat judol. Nauzubillah min dzalik. Sudah judolnya haram, pikirannya juga haram, kalau menang mau apa, dan juga sama sekali tidak takwa kepada Allah SWT. Kalau kata bahasa Pak Haji tadi, sudah di dunianya ripuh, di akhirat sangsara. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin disyarah oleh Imam Zabid Al-Murtada Az-Zabidi, beliau menyebutkan an-nasu arba'atu asnaf. Nasib manusia, kalau tadi kan pengelompokan karunia manusia yang Allah berikan. Ada lagi nasib manusia itu ada 4. Sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada orang yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Jadi orang seperti ini ya benghar bagja segala aya, tetapi dia tidak syukur nikmat. Akhirnya nikmat yang diberikan itu dipakai maksiat. Maka dia sengsara di akhirat. Kelompok kedua, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Orang seperti ini hidupnya kurang mungkin, tidak banyak yang dia miliki, tetapi dengan begitu dia bersabar dan menjaga ketaatannya kepada Allah. Menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga akhlaknya dan sebagainya. Meskipun dia tidak punya. Nah, ini orang sengsara di dunia, tapi di akhirat dia akan mujur, akan beruntung. Yang ketiga, sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini gambaran orang yang di dunianya itu Allah kasih kelimpahan rezeki, dia syukur nikmat, kemudian itu membawanya kepada kebahagiaan berikutnya di akhirat. Ini yang kita harapkan. Yang paling parah yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sangsara dunia, sangsara akhirat. Keur mah miskin teu salat, keur mah miskin teu puasa, keur mah miskin tidak melakukan kebajikan. Ini. Dan itu banyak. Saya pernah menerima curhatan seseorang mengatakan bahwa lah jangan naon salat, yang penting mah bager we. Yang penting mah bager dia. Jadi dia nganggap bahwa lamun geus bager mah teu kudu salat cenah kitu. Nauzubillah. Itu adalah prinsip yang keliru. Ada yang lebih parah lagi. Sudah mah nasibnya tidak punya apa-apa, di siang Ramadan tidak puasa. Ya. Imahna biasanya ya. Imahnya tidak layak huni, penghasilannya 20.000 sehari. Siang Ramadan wani nantang Allah, teu puasa. Giliran azan berkumandang ngarengkol di tempat nongkrongnya itu. Teu puasa, teu salat, teu boga. Ari boga teu salat mah rada maksudnya teh bukan baik sih, buruk sekali, tetapi setidaknya dia di dunia itu bagja gitu. Dunia bagja, akhirat sengsara. Tapi yang parah ini sengsara dunia, sengsara akhirat. Nauzubillah min dzalik.
Jangan sampai menjadi orang yang sengsara dunia, sengsara akhirat. Cukuplah sengsara dunia, mudah-mudahan di akhirat kita selamat. Jangan sampai keur mah dunia teu boga, akhirat teu bagja, sok ek naon deui tah. Rek kumaha deui urang, di dunia teu boga, di akhirat sengsara ek naon deui. Tapi jarang orang berpikir ke sana. Kenapa? Karena itu tidak menyempatkan diri untuk talabul ilmi, tidak menyempatkan diri untuk bergaul dengan orang soleh, tidak menyempatkan diri untuk tafakur tentang hakikat perwujudannya di dunia. Jadi akhirnya ya salah jalan begitu. Itu penjelasan dari hadis nomor 26. Barangkali ada pertanyaan silahkan Pak. Karena nanti terlalu banyak hadis nanti ngebul. Ya. Jadi 2 hadis saja. Tentang hak manusia itu disebut tadi pakaian. Ya, betul. Roti. Pakaian, roti, rumah, sama air. Kenapa disebutnya roti? Memang dia Arab itu makanannya roti. Kan di Arab tuh esa koneng, Pak. Jadi ada nasi. Nggak ada nasi. Kiasan tuh roti itu kiasan. Gandum. Gandum. Roti itu berarti kan mewakili di situ gandum. Kemudian beras nggak ada di sana, Mas. Gandum. Kalau di sini nasi. Kalau mungkin di Irian itu mungkin sagu ya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan begitu. Manusia itu hanya berhak 4 hal. Roti, air, pakaian, rumah. Gitu. Pesawat enggak? Kebutuhan dasar. Mun basa urang mah sandang pangan papan. Selain di luar itu, kata Rasulullah dalam hadis Utsman bin Affan, tidak berhak. Tidak berhak. Dalam arti kata yang ya rezeki yang sebenarnya itu. Rumah yang kau tinggali, roti yang kau makan, air yang kau minum, pakaian yang kau pakai. Kendaraan tidak masuk. Ini hadis yang tentang kriteria yang bahan. Nah, kalau yang ada kendaraannya itu hadis lain tapi redaksinya berbeda. Hadisnya begini, arbaun minas sa'adah. 4 faktor kebahagiaan seseorang. Yang pertama adalah al-baitul wasi, rumah yang luas. Ini anjuran bahwa rumah itu sunnahnya tidak ke atas. Sunnah itu ke samping. Perlebar rumah, bukan pertinggi. Justru kalau dipertinggi ada semacam celaan ya. Di antara tanda akhir zaman itu orang-orang berlomba pajangkung-jangkung imah. Ya tatawaluna fil bunyan. Itu ciri akhir zaman itu yang dicela oleh Rasulullah SAW. Jadi ini mah bagi yang mau konsep rumah ke depan, mau mengikuti anjuran Rasul itu perluas rumah itu ke samping. Jadi orientasi anak muda tuh sekarang Gen Z ke depan itu cari tanah yang luas, bukan rumah yang tinggi. Al-baitul wasi. Itu 4 faktor kebahagiaan manusia kata Rasulullah SAW. Al-baitul wasi. Rumah yang luas. Yang kedua, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang nyaman. Kendaraan nyaman itu dulu onta merah ya. Mercy onta merah itu dulu itu. Kalau sekarang mungkin Alphard, sekarang apa? Jadi kalau orang itu ingin bahagia, ya penuhi ini faktor-faktor ini jika mampu gitu. Itu anasirus sa'adah, unsur-unsur kebahagiaan. Al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan kenyamanan orang itu beda-beda standarnya. Aya nu nyaman teh Supra nu ngebul, peperepetan gitu. Jaba oli seawak-awak, mungkin dia nyaman dengan itu. Tapi saya yakin orang yang lurus pemikirannya bukan itu kenyamanan. Yang suaranya jempling, tidak berasap, juga nyaman di kendaraan. Saya pernah ada kawan itu, dia fanatik banget Honda Karisma. Fanatik banget dia. Pokoknya motor nupang ngeunah-ngeunahna jeung pang nyaman-nyamanna ieu teh aya di sadunia bukan. Hiji mangsa nginjem nu baturanna pakai motor matic gitu. Apa komentarnya? Geuning ngeunah ieu cenah gitu.
kok enak yang ini katanya, berubah jadi metik. Jadi orang mungkin kenapa dia puas dengan standarnya saat itu karena dia belum mencoba yang lain. Ya, makanya Rasulullah SAW tidak menyebut kendaraan mewah, kendaraan mahal. Standar beliau adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang nyaman. Yang ketiga, arba'um minas sa'adah, anasir-anasir kebahagiaan kata Rasulullah. Yang ketiga adalah al-mar'atu sholihah, punya istri yang solehah. Istri bojone solehah itu loh. Istrinya solehah. Yang terakhir al-jaru soleh, punya tetangga yang baik. Pokoknya 4 anasir kebahagiaan seseorang di dunia itu: rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, istri yang baik, tetangga yang ramah, yang baik. Itu udah paket lengkap kebahagiaan itu. Ini hadis riwayat Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa istilahnya itu, obsesi seseorang atau visi duniawi seseorang boleh mengarah ke sini. Punya rumah luas, punya kendaraan nyaman, punya istri yang baik, dan punya tetangga yang baik. Maka orang dulu ada kaidah al-jaru qabla dar. Cari tetangga dulu baru cari rumahnya. Jadi beli rumah itu beli tetangga dulu. Tangganya kayak gimana? Nah, baru bangun rumah di situ. Bukan beli rumah lalu tetangga kumaha engke, bukan. Pesan orang-orang tua dahulu, salafus soleh dulu, itu begitu, al-jar qabla dar. Cari tetangga dulu, baru bikin rumah di situ. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, justru kita khawatir mendapatkan tetangga yang malah tidak soleh, tidak al-jaru soleh. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jika tidak ada tambahan ataupun pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi pekan depan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum hadan wa lakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.